Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Bu Guru Bu Mutmainah. Anak-anak bisa memanggilnya dengan Bu Mut. Kali ini Bu Guru akan mengajar mata pelajaran akidah akhlak di kelas 6. Untuk materi pertama di kelas 6 ini yaitu tentang kalimat thayyibah. Wah, apa sih anak-anak sudah tahu ya apa itu tentang kalimat thayyibah? Karena di kelas sebelumnya anak-anak pun sudah mempelajari tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kata-kata yang baik. Contohnya adalah bacaan takbir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan lain sebagainya. Untuk materi kalimat thayyibah di kelas 6 ini, kita awali dengan kalimat istighfar. Sebelum anak-anak memasuki materi kalimat thayyibah istighfar, Bu Guru ada pertanyaan nih. Pernahkah kalian melupakan kewajiban kalian kepada Allah? Atau pernahkah kalian berbuat salah? Baik berbuat salah kepada teman, kepada sahabat kalian, kepada adik-adik kalian, kepada saudara, bahkan kepada orang tua. Jika pernah, apa yang harus kalian lakukan atau apa yang harus kalian ucapkan ketika itu? Ya, betul sekali. Anak-anak harus langsung beristighfar. Apa sih istighfar itu? Arti dari kalimat thayyibah istighfar adalah aku memohon ampun kepada Allah. Bunyi bacaan istighfarnya yaitu Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Istighfar itu diucapkan pada saat kita melakukan kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kesalahan yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Pemaaf selagi hambanya mau bertaubat kepadanya. Jika kita memiliki kesalahan kepada orang lain, hendaknya mengucapkan kalimat istighfar yaitu Astaghfirullahaladzim dan langsung meminta maaf kepada orang tersebut. Dan yang perlu diingat, anak-anak berjanji tidak mengulangi kesalahan itu lagi ya. Bahkan Rasulullah pun SAW yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, yang sudah terampuni semua dosa-dosanya, masih terus beristighfar loh. Bahkan setiap harinya itu paling sedikit Rasulullah beristighfar 100 kali. Wah, itu Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga pun masih selalu beristighfar. Bagaimana dengan kita yang belum dijamin sama Allah masuk surga? Jadi, kita harus memperbanyak berzikir dengan kalimat thayyibah istighfar, ya. Kemudian, waktu pelafalan kalimat istighfar itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, yaitu melupakan kewajiban kepada Allah. Contohnya, ketika anak-anak lupa sholat 5 waktu, ketika anak-anak makan dan minum saat puasa Ramadan karena lupa, ataupun anak-anak lupa berwudu saat sholat, ataupun anak-anak lupa akan kewajiban kalian kepada Allah. Maka anak-anak setelah ingat akan kewajiban tersebut, anak-anak harus segera melaksanakan kewajiban tersebut dan berjanji tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Yang kedua,
melakukan kesalahan dan kekeliruan. Contohnya, ketika anak-anak berkata kasar, marah-marah, lupa mengerjakan PR, berkata kotor, lupa membawa buku pelajaran saat di sekolah, maka hendaknya anak-anak langsung beristighfar ya. Yang ketiga yaitu berdoa dan berzikir. Kalimat thayyibah istighfar adalah salah satu kalimat yang selalu dibaca saat berdoa dan berzikir, terutama setelah sholat 5 waktu. Selain selepas sholat, kita juga harus senantiasa memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik yang disadari maupun yang tidak. Selanjutnya yaitu tata cara membaca kalimat istighfar. Yang pertama yaitu mengerti dan meyakini makna kalimat istighfar. Anak-anak harus mengerti terlebih dahulu apa itu arti dari istighfar itu sendiri, ya. Yang kedua yaitu meyakini hikmah mengucapkan kalimat istighfar. Anak-anak harus tahu nih hikmahnya apa sih kita mengucapkan kalimat istighfar. Salah satunya tadi terampuninya dosa-dosa atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Yang ketiga yaitu selalu diucapkan ketika berbuat salah. Yang keempat, membiasakan diri mengucapkan kalimat istighfar. Yang keempat, yang kelima, ketika melakukan kesalahan atau dosa, segera beristighfar, termasuk melihat orang lain berbuat salah. Ketika anak-anak melihat orang lain, teman, kerabat, ataupun yang lainnya berbuat salah, hendaknya anak-anak pun beristighfar. Dan tidak lupa pula anak-anak mengingatkan orang tersebut untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi dan mengingatkan untuk segera beristighfar. Kemudian, apa sih keistimewaan kalimat istighfar itu? Yang pertama, dicintai Allah. Sudah pasti orang yang selalu beristighfar akan dicintai Allah, karena Allah itu mencintai, menyukai hal-hal yang baik, terutama kata-kata yang baik, termasuk di dalam kalimat thayyibah. Yang kedua yaitu dosanya diampuni Allah. Sudah jelas ya bahwasanya arti dari kalimat istighfar itu sendiri adalah aku mohon ampun kepada Allah. Sudah barang tentu anak-anak ketika beristighfar dosanya insya Allah akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga yaitu mendapatkan balasan surga. Ketika anak-anak senantiasa berzikir, mengingat Allah dengan beristighfar, insya Allah Allah akan membalasnya kelak di akhirat berupa surga. Yang keempat yaitu mengecewakan setan, karena setan itu tidak menyukai hal-hal yang baik, hal-hal yang dicintai Allah. Jadi kalau anak-anak beristighfar, setan pun akan kecewa dan tidak akan mendekati anak-anak. Untuk materi kali ini cukup sekian dari Bu Guru. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas selanjutnya, Bu Guru akan memberikan tugas untuk anak-anak kelas 6. Yang pertama yaitu anak-anak membuat kesimpulan tentang materi kalimat thayyibah istighfar. Anak-anak bisa mengumpulkan langsung tugasnya ke Bu Mut berupa voice note, video, atau bentuk catatan. Pilih salah satu ya. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah belajar, walaupun sekarang situasi dan kondisinya kita tidak bisa bertatap muka, tapi Bu Guru yakin anak-anak tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Stay at home dan jaga kesehatan. Mungkin hanya itu yang Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.